Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti dan peran lembaga Indonesia. Lembaga yang pertama itu ada Kapolri. Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, itu ada kejaksaan. Apa sih kejaksaan itu? Jadi, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas, dan wewenang di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi, dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan itu diatur dengan undang-undang, jadi nggak bisa semena-mena. Nah, lembaga yang ketiga itu ada advokat. Advokat sebagai penasehat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini sangat penting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan memberi contoh tentang pelanggaran hukum dalam kehidupan. Nah, yang pertama saya akan memberi contoh pelanggaran hukum yang ada di keluarga. Nah, yang pertama itu ada tidak patuh terhadap orang tua. Yang kedua, susah diberitahu oleh orang tua, sering lawan orang tua. Nah, yang kedua itu ada pelanggaran hukum di sekolah. Contohnya seperti melanggar tata tertib, tidak disiplin, bolos, tidak mengerjakan PR, melawan guru. Nah, selanjutnya ada pelanggaran hukum di kehidupan masyarakat. Itu yang pertama ada terjadinya tawuran dan juga maling. Selanjutnya ada pelanggaran hukum dalam bangsa. Itu contohnya seperti tidak tertib dalam lalu lintas, pemakaian obat terlarang, dan juga pelanggaran lampu lalu lintas. Nah, selanjutnya ada pelanggaran hukum dalam negara. Yang pertama itu ada korupsi dan ada PHP pada negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Jadi, apa aja sih fungsinya hukum dalam masyarakat? Kenapa sih adanya hukum? Nah, jadi hukum itu dibuat yang pertama untuk menjaga hubungan manusia. Yang kedua, untuk melindungi kepentingan bersama. Yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan pertikaian. Nah, sekian penjelasan dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.